Kemudian pada penilaian BKD, maka Bapak Ibu silahkan diklaim pada akhir semester. Selanjutnya, mohon maaf ini sensitif Bapak Ibu. Selanjutnya maka Bapak Ibu kemudian setelah diklaim silahkan dilengkapi dokumen yang sampai 16 itu statusnya selesai, kemudian yang lainnya itu beban lebih. Kemudian ajukanlah untuk dinilai. Asesor nanti menilai, jika masih ada belum lengkap dokumen, silahkan dikembalikan untuk diperbaiki. Tapi jika harus diputuskan, maka Bapak harus memutuskan, maka akan ada laporan ke pimpinan yang hasil penilaian tersebut lalu memenuhi atau tidak memenuhi atau belum memenuhi untuk kewajiban khusus sampai 2,5 tahun akan datang, ya. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, dari sini maka Ibu Bapak masing-masing unit evaluasi melaporkan ke rektor, ya, dan rektor kemudian melakukan rekapitulasi dan melaporkan pada Direktorat Jenderal, ya. Dan setelah itu tim di Direktorat Jenderal akan melakukan verifikasi, ya. Verifikasi tujuannya apa? Untuk memberikan rekomendasi siapa saja dosen di UIN Raden Fatah yang pada tahun anggaran berikutnya mulai Januari itu menerima tunjangan profesi dan atau kehormatan bagi profesor, ya. Demikian Bapak Ibu prosesnya, dan pelaporan ke kementerian ini dilaporkan setiap bulan November pada tahun akademik berjalan. Berikutnya Ibu Bapak, kalau Bapak Ibu nanti akses pada sisternya masing-masing, Ibu Bapak akan mendapati di awal itu adalah di sisternya sendiri, Bapak Ibu dapat mengisi tridharmanya, ya. Setelah itu di akhir semester Bapak Ibu masuk pada layanan BKD. Dan pada layanan BKD Ibu Bapak akan mendapati untuk unsur-unsur pelaksanaan pendidikan itu ada 14 kegiatan. Nah, yang warna hijau ini Bapak Ibu adalah kegiatan-kegiatan baru karena implementasi indikator kinerja utama yang mengacu pada tadi itu Permenpan RB yang saya maksud, dan juga implementasi dari kebijakan baru Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Contoh, kalau mengajar itu Ibu Bapak disarankan menggunakan 3 metode, yaitu studi kasus, problem based learning berbasis masalah, dan project based learning atau berbasis project. Demikian pula Bapak Ibu melakukan bimbingan mahasiswa, ya, dalam rangka MBKM. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang nanti saya akan jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Baik, sekarang untuk mata kuliah, ya, untuk perkuliahan. Ibu Bapak, bagi dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli, lektor kepala sampai profesor, kalau mengajar maksimum 12 SKS tiap semester, maka akan mendapatkan SKS kinerja BKD 12 SKS juga. Jadi 12 SKS Bapak Ibu dosen mengajar, maka akan diakui kinerja BKD-nya 12 SKS juga, yaitu baik untuk asisten ahli, lektor kepala maupun profesor. Kemudian Ibu Bapak di sini juga ada disebutkan tentang kegiatan mengajar yang untuk dosen pendidikan profesi, yaitu dokter pendidik klinis, yang secara inti di sini bahwa SKS yang diakui itu harus yang sama, ya. SKS yang diakui itu hati-hati Ibu Bapak kalau melaporkan nanti pada PD Dikti, karena belum tentu SKS yang Ibu klaim, Bapak klaim di tingkat prodi itu ternyata sama SKS-nya dengan yang akan disetujui di PD Dikti. Olehnya itu mohon dilaporkanlah SKS sesuai dengan modus pembelajarannya. Kalau klasikal misalkan supaya diakui penuh, maka pertemuannya harus 16 kali. Tetapi jika sifatnya penelitian, saya ulangi, jika sifatnya misalkan perkuliahan praktikum, maka tentu berbeda pengaturannya. Atau tadi itu untuk di bidang kedokteran atau bidang-bidang khusus vokasional itu juga berbeda Bapak Ibu. Ini pelaporannya harus betul-betul karena untuk perkuliahan yang melaporkan adalah operator masing-masing perguruan tinggi, bukan dosen sendiri yang menginputnya. Berikutnya, kalau Bapak Ibu membimbing seminar mahasiswa, tiap semester diakui berapapun yang dibimbing seminar mahasiswa, SKS-nya 1. Kalau Bapak Ibu membimbing kegiatan MBKM,
ya, di mana Bapak Ibu dosen tidak sepenuh waktu ada di lapangan, maka setiap surat penugasan SKS-nya adalah 2. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu membimbing atau ikut membimbing. Jadi sebagai pembimbing pertama atau utama atau pembimbing anggota atau pembimbing pembantu. Maka jika mahasiswanya selesai, misalkan kalau doktor berarti ya sudah ujian tutup, disertasi di sana. Maka setiap disertasi atau mahasiswa yang lulus SKS-nya 1,33. Kalau tesis magister 1, kalau skripsi sarjana 0,5, kalau program diploma 0,5. Ini menurut SNDikti dibatasi yang lulus ini dalam 1 semester 10 lulusan. Tapi karena kita menerapkan output outcome tadi Bapak Ibu, maka jika ternyata yang lulus lebih dari itu, lebih dari 10 pada suatu semester tertentu, ya silahkan saja dipindahkan statusnya bukan selesai, tapi statusnya bukan selesai lagi, tapi statusnya adalah beban lebih Bapak Ibu. Karena kalau status selesai itu artinya kinerja tersebut dilaporkan untuk semester itu, untuk BKD semester itu. Kemudian untuk pembimbing pendamping, maka kalau disertasi SKS-nya 1, kalau tesis 0,75, kalau skripsi 0,25, kalau laporan akhir studi untuk diploma 3, 2, dan 1 adalah 0,25. Kalau Bapak Ibu dosen bertindak sebagai penguji, ya, pada ujian akhir mahasiswa. Kalau ketua penguji, SKS-nya adalah 0,5. Kalau anggota penguji, SKS-nya 0,25. Selanjutnya yang keenam, kalau Bapak Ibu melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa, baik di bidang akademik maupun kemahasiswaan. Ini misalkan sebagai penasihat akademik itu atau dosen wali, berapapun dosennya, berapapun mahasiswanya yang Bapak Ibu bimbing, itu SKS-nya setiap semester adalah 2. Kemudian kalau Bapak Ibu membimbing, mahasiswa menghasilkan produk saintifik bervokasi, kalau tingkat internasional SKS-nya 10, nasional SKS-nya 5. Membimbing mahasiswa berkompetisi mencapai juara, internasional SKS-nya 10, nasional SKS-nya adalah 5. Kalau Bapak Ibu mengembangkan program kuliah, baik tatap muka ataupun daring, maka baik untuk pembelajaran di kelas, laboratorium, rumah sakit, studio, atau lainnya, ini SKS-nya setiap produknya adalah 0,5. Yang kedelapan, kalau Bapak Ibu mengembangkan bahan kuliah berupa buku ajar ber-ISBN, ini SKS-nya 5. Kalau mengembangkan bahan pengajaran, modul, bahan kuliah, pedoman, misalkan, di sini Ibu Bapak menerapkan studi kasus berbasis masalah dan berbasis proyek, maka setiap produk SKS-nya juga 5. Menghasilkan bahan pengajaran yang sama, tetapi Bapak Ibu tidak menerapkan metode yang tadi disarankan, maka SKS-nya setiap produknya adalah 2. Yang ke-9, Ibu Bapak, kalau Bapak Ibu menyampaikan orasi ilmiah, ya, di tingkat perguruan tinggi setiap orasi SKS-nya 1. Kalau Bapak Ibu menduduki jabatan tugas tambahan sesuai statuta dan organisasi tata kerja di lingkungan UIN Raden Fatah, maka kalau rektor SKS-nya 6, kalau wakil rektor, direktur pasca, dekan SKS-nya 5. Sampai yang terendah, tadi saya menyampaikan, kepala laboratorium, sekretaris jurusan, sekretaris departemen, sekretaris bagian. Atau penamaan lainnya yang disesuaikan dengan SOTK, ini SKS-nya 3. SKS tugas tambahan ini, Ibu Bapak, tidak dapat digunakan untuk mengurangi atau mengganti dari SKS minimal bagi dosen tugas tambahan yang minimal harus mengajar dalam setiap semester untuk pelaporan BKD, yaitu 3 SKS. Selanjutnya yang ke-11, kalau Bapak Ibu membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya. Pembimbing pencangkokan apabila dosen yang dibimbing berasal dari perguruan tinggi lain. Ini setiap dosen yang dibimbing SKS-nya 0,5. Pembimbing reguler apabila dosen yang dibimbing tersebut dosen yang jabatan fungsionalnya lebih rendah berasal dari UIN sendiri. Maka ini SKS-nya 0,25 setiap dosen yang dibimbing. Yang ke-12, kalau Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di luar institusi. Sekali lagi, di luar institusi itu bisa perguruan tinggi,
bisa organisasi, bisa industri kalau ada. Ya, maka data sharing apabila Bapak Ibu di luar institusi itu sebagai ahli. Pencangkokan apabila Ibu Bapak di luar institusi tersebut untuk menambah pengetahuan baru. Nah, baik data sharing maupun pencangkokan, kalau kegiatan itu dilakukan di institusi kelas dunia, maka SKS-nya adalah 6. Kalau institusi nasional, SKS-nya adalah 3. Selanjutnya yang ke-13 adalah kegiatan MBKM. Jadi misalkan ada dosen di UIN Raden Patah yang sepenuh waktu di luar institusi, ya, tidak lagi ditugaskan di tingkat prodi atau jurusan, kemudian mendampingi mahasiswa. Baik berupa pembimbingan, mentoring, ya, secara terstruktur, tujuannya menghasilkan karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, atau proyek kewirausahaan, atau usaha rintisan, atau magang, atau bina desa inovatif, atau kegiatan lainnya yang diakui secara di kementerian. Maka apabila dosen melaksanakan ini dengan sepenuh waktu, Ibu Bapak, maka SKS-nya bagi dosen pembimbing, lektor kepala dan profesor, SKS-nya adalah 12. Ingat, 12 ini adalah SKS maksimum Bapak Ibu mengajar dalam 1 semester. Artinya dosen yang seperti ini tidak perlu lagi ditugasi mengajar di tingkat prodi. Bagi asisten ahli, maksimum adalah 5. Ibu Bapak, yang ke-14, yang terakhir untuk pelaksanaan pendidikan, jika Bapak Ibu melaksanakan pengembangan diri, tujuannya meningkatkan kompetensi atau memperoleh sertifikasi profesi. Jika masanya lebih dari 960 jam, ini untuk pengembangan diri, SKS-nya 12. Yang paling rendah jika 10-30 jam. Ulangi, 10-30 jam, SKS-nya 0,15. Sedangkan untuk sertifikasi profesi, tingkat internasional, ini SKS-nya 10, tingkat nasional, SKS-nya 6. Ibu Bapak, selanjutnya untuk pelaksanaan penelitian. Ini ada 9 kegiatan, namun sub kegiatannya banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Dan yang warna hijau adalah kegiatan-kegiatan baru untuk pencapaian indikator kinerja utama kementerian yang dikontribusikan tentu indikator kinerja dari UIN Raden Patah, yang itu berdasarkan kinerja dari Bapak Ibu dosen. Ibu Bapak, maka saya jelaskan, kalau Bapak Ibu menghasilkan karya ilmiah, ini catatannya sesuai bidang ilmu. Yang dimaksud bidang ilmu itu kalau untuk kenaikan pangkat jabatan itu adalah sesuai dengan kualifikasi akademik dosen ijazah terakhir. Ya, yang dimaksudkan di sana. Maka jika hasil penelitian pemikiran dipublikasikan dalam bentuk buku referensi, SKS-nya maksimum 10. Dalam bentuk monograf, SKS maksimum 5. Kalau dipublikasikan dalam bentuk bab buku internasional, SKS-nya 3,75, bab buku nasional, SKS-nya 2,5. Penjelasan dari masing-masing ada pada paparan ini, Bapak Ibu. Nanti silakan dibaca. Kalau publikasinya dalam bentuk jurnal, artikel terindeksnya 7,5. Itu pada jurnal nasional terakreditasi. Peringkat 1 atau 2, SKS-nya 6,25. Peringkat 3 atau 4, SKS-nya 5. Peringkat 5 atau 6, SKS-nya 3,75. Sedangkan kalau artikel pada jurnal nasional, SKS-nya adalah 2,5. Selanjutnya, kalau Ibu Bapak menulis artikel, misalkan saja terbit di luar negeri menggunakan bahasa Inggris, tetapi ternyata jurnalnya itu coverage discontinue, atau cancel, atau predatory, maka yang seperti itu SKS kinerjanya sama dengan artikel pada jurnal nasional. Berikutnya,
Kalau Bapak Ibu hasil penelitian pemikirannya didiseminasikan melalui apa? Presentasi secara oral. Dan makalahnya kemudian setelah direview diterbitkan di proceeding. Kalau proceedingnya adalah internasional terindeks pada SJR dan Scopus, SKS-nya 7,5. Ibu Bapak pahami pada penjelasan slide sebelumnya, SKS 7,5 ini setara dengan artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional. Ya, artinya ini juga dapat proceeding terindeks SJR dan Scopus ini juga kalau sesuai bidang ilmu dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban khusus bagi sampai dengan lektor kepala dan profesor. Kalau artikel pada proceeding internasional terindeks Scopus atau IEEE atau SPIE, di sini SPIE di Web of Science salah satunya berarti Bapak Ibu, maka SKS-nya 6,25. SKS 6,25 ini setara dengan artikel yang terbitkan pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 akreditasi jurnal nasional atau Arjuna. Kalau internasional proceedingnya 3,75. Kalau nasional SKS-nya 2,5. Berikutnya, kalau Bapak Ibu menyajikannya dalam bentuk poster dan kemudian makalahnya dipublikasikan pada proceeding internasional. SKS-nya 2,5. Nasional 1,25. Berikutnya, kalau Bapak Ibu ya hanya menyampaikan paparan pada forum internasional, seminar atau apa internasional, ya konferen, maka SKS-nya 1,25. Di konferen nasional SKS-nya 0,75. Kemudian yang keempat, kalau hasil penelitian Bapak Ibu itu tidak presentasikan pada konferen atau seminar, namun makalahnya direview dan diterbitkan pada proceeding internasional, maka SKS-nya 2,5. Nasional SKS-nya 1,25. Ini sama kalau tadi dipresentasikan dulu melalui poster ya Bapak. Nah, kemudian hasil penelitian pemikiran yang diterbitkan di koran atau majalah populer. Ini pun Bapak Ibu harus sesuai bidang ilmu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi harus sesuai bidang ilmu. Jadi karya-karya yang dapat digunakan untuk BKD dan pangkat jabatan fungsional itu harus sesuai bidang ilmu Bapak Ibu. Ini jika menyebutkan afiliasi atau institusi Bapak Ibu UIN Raden Patah dan sesuai bidang ilmu, maka setiap tulisan SKS-nya 0,25. Berikutnya, yang ketiga, kalau Bapak Ibu dosen di UIN Raden Patah, kemudian misalkan saja mendapatkan kontrak penelitian. Dan dari kontrak penelitian itu Bapak Ibu setelah melakukan penelitian menulis laporan penelitian. Maka setiap laporan penelitian SKS-nya adalah 2. Yang keempat, kalau Bapak Ibu menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah ber-ISBN. SKS-nya 3,75. Mengedit atau menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan. SKS-nya 2,5. Yang keenam, kalau Bapak Ibu membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HKI atau karya yang di HKI lain sesuai dengan yang tertera pada Direktorat Jenderal HKI yang Kemenkumham. Kalau itu diterbitkan baik secara internasional maupun nasional dan karya tersebut diterapkan pada perusahaan multinasional, BUMN atau nasional, maka SKS-nya 20. Diterapkan pada perusahaan lainnya, maka SKS-nya 10. Digunakan oleh UMKM atau masyarakat, digunakan pada UMKM atau masyarakat, 10. Menghasilkan nasional atau nasional yang belum diterapkan pun SKS-nya sudah 10. Kalau Bapak Ibu menghasilkan karya inovatif, karya teknologi tepat guna, karya desain, karya seni, tidak dipatenkan, tidak terdaftar HKI, tidak dipublikasikan. Ini menarik Bapak Ibu. Karya inovatif ini tidak hanya pada bidang ilmu tertentu, semua bidang ilmu dapat menghasilkan karya inovatif. Maka
jika itu diaplikasikan pada industri, berdampak pada kesejahteraan masyarakat, atau diterapkan pada atau diaplikasikan pada industri atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, ini SKS-nya setara juga, ini 10. Kemudian yang ke-8, jika Bapak Ibu menjadi tim kemudian menghasilkan rumusan kebijakan monumental dalam bentuk arahan kertas kebijakan, nanti berupa naskah akademik atau model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan, ini tujuannya berkontribusi pada penerbitan aturan baru. Kalau di tingkat internasional, SKS-nya 5, nasional 3,75, di tingkat daerah atau lokal 2,5. Yang ke-9, yang terakhir, kalau Bapak Ibu membuat rancangan dan karya teknologi, tidak dipatenkan, rancangan atau karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI, atau karya inovatif yang tidak terdaftar di HKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum teragenda. Kalau internasional, SKS-nya 5, nasional 3,75, kalau lokal 2,5. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, meskipun nanti terdapat pada rubrik, maka saya ingin menjelaskan tentang bagaimana proporsi SKS kinerja bagi dosen yang melakukan kegiatan dengan kinerja seperti tertera pada pelaksanaan penelitian ini. Bapak Ibu, SKS ini adalah SKS maksimal, maka harus dibagi proporsinya menurut peran dari penulisnya. Maka cara pengaturannya adalah jika penulisnya hanya 2, 1. Jika penulisnya hanya 2, penulis pertama sekali maka mendapatkan 60% dari SKS kinerja ini, ya, yang ada pada penelitian. Penulis keduanya mendapat 40%. Jika penulisnya 2, ternyata penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi, maka penulis pertama mendapat 50%, penulis korespondensi atau penulis kedua juga mendapatkan 50%. Nah, berikutnya, jika penulisnya 3 atau lebih, ya, jika penulisnya 3 atau lebih, penulis pertama sekaligus penulis korespondensi mendapat 60%, penulis lainnya 40% dibagi semua anggota penulis kecuali penulis pertama atau tidak termasuk yang penulis pertama tadi. Kemudian, jika penulisnya 3 atau lebih, penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi, maka penulis pertama mendapatkan 40% SKS kinerja yang ada pada rubrik ini, 1-9 tadi. Penulis korespondensinya juga mendapatkan 40%. Dan penulis anggota lainnya tidak termasuk penulis pertama dan penulis korespondensi, ini 20% dibagi semua penulis, tidak termasuk penulis pertama dan penulis korespondensi. Demikian untuk digunakan pada saat uji keterampilan nanti, Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada penjelasan apa yang dimaksud buku referensi, silahkan dibaca Bapak Ibu. Ya, demikian pula jurnal nasional ilmiah nasional itu bagaimana? Terus tadi peringkat akreditasi 1, 2 dan seterusnya yang sudah saya jelaskan, termasuk ini jika jurnal itu adalah terindeks pada Copernicus atau di DOAJ, itu seperti apa? Ini ada di sini di penjelasan. Intinya pengaturannya sama dengan yang terdapat pada PO PAK Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang keempat adalah D untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu ada juga yang warnanya hijau. Artinya bahwa kalau Bapak Ibu dosen di UIN Raden Fatah melakukan kegiatan ini, maka akan berkontribusi pada pencapaian IKU perguruan tinggi Bapak Ibu. Maka yang dimaksudkan adalah pertama, kalau ada dosen di UIN Raden Fatah menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah atau pejabat struktural, sehingga dosen itu pada masa tertentu jabatan strukturalnya statusnya menjadi dosen tidak aktif. Kalau dosen tidak aktif berarti tidak melaporkan BKD. Kalau tidak melaporkan BKD berarti tidak dibayarkan tunjangan profesi dan kehormatannya kalau profesor. Nah, maka dosen seperti ini kalau nanti sudah selesai melaksanakan tugas di jabatannya struktural tersebut,
dan kembali aktif menjadi dosen di UIN Raden Patah atau di UIN Raden Patah, maka setiap semester dalam jabatan tadi mendapatkan SKS sebagai berikut. Kalau eselon 1, SKS-nya 10 tiap semester. Eselon 2, 7,5. Eselon 3, 5. Eselon 4 atau yang setara, semuanya tadi ada yang setara, itu adalah 3. Berikutnya, yang kedua, kalau Bapak Ibu dosen melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Pengembangan hasil pendidikan penelitian ini dimanfaatkan oleh masyarakat internasional atau industri atau perusahaan multinasional. Ini SKS-nya 10. Kalau dimanfaatkan oleh masyarakat nasional, industri atau perusahaan nasional atau BUMN, SKS-nya 7,5. Dimanfaatkan oleh masyarakat provinsi, industri atau perusahaan daerah, BUMD, UMKM, SKS-nya 5. Dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas, ya, pada industri atau perusahaan tertentu, SKS-nya 2, Bapak Ibu. Kegiatan yang ketiga, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak dosen memberi pelatihan, penyuluhan, penataran, ceramah, pendampingan pada masyarakat, terjadwal, terprogram. Jika dilaksanakannya adalah 1 semester atau lebih, tingkat internasional tiap program, maka SKS-nya 6. Kalau tingkat nasional 3, tingkat lokal 1. Kalau kemudian kegiatan yang sama, tapi masa kegiatannya atau lama kegiatannya kurang dari 1 semester, minimalnya 1 bulan. Tingkat internasional 3, tingkat nasional 1,5, tingkat lokal 0,5. Kalau kegiatan insidental, tiap kegiatan, tiap program, maka jika tingkat internasional, surat tugasnya dari dirjen atau direktur, tiap program SKS-nya 0,75, tingkat nasional, surat tugas dari dirjen atau direktur 0,5, tingkat provinsi, surat tugasnya dari rektor atau dekan, SKS-nya 0,25. Ini setiap Bapak Ibu menyampaikan pelatihan atau penyuluhan atau penataran atau ceramah. Ya. Yang keempat, kalau Ibu Bapak dosen memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan atau pembangunan. Ini jika berdasarkan bidang keahlian, maka SKS-nya 0,375. Jika berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap programnya adalah 0,25. Jika berdasarkan fungsi jabatan, tiap programnya adalah 0,125. Jika Bapak Ibu menjadi pengurus organisasi sosial kemasyarakatan, setiap semester SKS-nya 0,25. Yang kelima, jika Bapak Ibu menulis laporan pengabdian masyarakat, ya, ini laporan pengabdian masyarakat maksudnya. Jadi Bapak Ibu mendapatkan kontrak kegiatan pengabdian masyarakat dan ditulis laporannya, maka SKS-nya adalah 1. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, untuk kegiatan 1 sampai 5, saya ulangi lagi, untuk kegiatan 1 sampai 5 di pengabdian masyarakat ini, maka setiap pelaksana pengabdian masyarakat mendapatkan SKS penuh. Sekali lagi, mendapatkan SKS penuh seperti yang tertera pada rubrik ini. Jadi tidak seperti pada pelaksanaan penelitian, dibagi perannya. Tapi kalau di sini mendapatkan SKS penuh. Kemudian, yang keenam, kalau Bapak Ibu dosen, ya, dari hasil pengabdian masyarakatnya tadi ditulis dalam bentuk artikel yang diterbitkan pada jurnal pengabdian pada masyarakat. Tujuannya adalah diseminasi, supaya yang mendapatkan pengetahuan itu bukan hanya masyarakat yang Bapak Ibu layani pada saat pengabdian masyarakat, tapi termasuk masyarakat pembaca artikel tadi. Maka setiap artikel SKS-nya 2,5 dan proporsi SKS-nya mengikuti yang ada pada penjelasan pelaksanaan penelitian. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir untuk pengabdian masyarakat, Ibu Bapak, adalah jika Bapak Ibu berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah, yaitu
Bapak Ibu sebagai editor Dewan Penyunting atau Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah. Jika jurnalnya termasuk kategori internasional bereputasi, saat ini banyak sekali UIN di Indonesia ini yang ada jurnalnya internasional bereputasi, Bapak Ibu. Ya, saya waktu itu ingat betul pada saat kebetulan ikut mereview calon profesor begitu dari UIN ya, itu diterbitkannya di salah satu jurnal di Indonesia sendiri, ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, setiap semester apabila Dewan Editor, Dewan Redaksi di jurnal internasional bereputasi itu mendapatkan SKS 10 maksimal, sangat tergantung pada kualitas terbitannya. Kalau jurnal internasional SKS-nya 7,5. Kalau jurnal nasional terakreditasi, SKS-nya adalah 5. Kalau jurnal nasional saja, SKS-nya 2,5. SKS yang saya sebutkan ini nanti digunakan pada saat perubahan Permenpan RB 17 untuk kegiatan yang sama untuk kepentingan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Berikutnya yang terakhir untuk pelaksanaan penunjang, Bapak Ibu, masih ada yang warna hijau. Artinya, kalau Bapak Ibu dosen di UIN Raden Patah melaksanakan kegiatan ini, Bapak Ibu juga berkontribusi pada pencapaian IKU perguruan tinggi. Apa itu Bapak Ibu? Ini ada 10 kegiatan. Yang pertama yaitu, kalau Ibu Bapak dosen dalam menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan di perguruan tinggi, maksudnya di UIN Raden Patah. Sebagai apa yang berkontribusi untuk IKU? Kalau Bapak Ibu sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia. Ya. Di sini Bapak Ibu sebagai ketua merangkap anggota tiap semester SKS 6, wakil ketua 5, sekretaris 4, anggota 3. Kemudian sebagai tim peningkatan mutu program studi untuk meraih akreditasi internasional prodinya. Maka sebagai ketua sekaligus merangkap anggota SKS 6, wakil ketua 5, sekretaris 4, anggota biasa 3. Di luar itu, di luar yang 2 ini, Bapak Ibu mendapatkan SKS kinerja, tapi tidak untuk pencapaian IKU, yaitu apa? Menjadi anggota dalam ini, suatu panitia badan perguruan tinggi, Bapak Ibu sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris merangkap anggota. Jika kegiatannya dilakukan tingkat perguruan tinggi, maka SKS 0,75. Tingkat fakultas atau jurusan 0,5. Bapak Ibu sebagai anggota saja di tadi panitiaan itu, kalau tingkat perguruan tinggi kegiatannya, maka SKS-nya 0,5. Kalau tingkat fakultas atau jurusan, SKS-nya 0,25. Yang kedua, kalau Bapak Ibu menjadi anggota panitia atau badan ya pada lembaga pemerintah. Panitia pusat, ketua wakil ketua, SKS-nya 0,75. Anggota 0,5. Panitia daerah, ketua wakil ketua 0,5, anggota 0,25. Kalau Bapak Ibu menjadi anggota organisasi profesi, ini sesuai bidang ilmu Bapak Ibu. Tingkat internasional sebagai pengurus 0,5, sebagai anggota 0,25. Tingkat nasional Bapak Ibu sebagai pengurus 0,25, sebagai anggota 0,125. Yang keempat, Bapak Ibu mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah duduk di panitia antar lembaga. Maka setiap kepanitiaan SKS-nya 0,5. Bapak Ibu menjadi anggota delegasi nasional pada pertemuan internasional. Ketua delegasi 0,75, anggota 0,5. Bapak Ibu berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, baik internasional, nasional maupun regional. Kalau Bapak Ibu bertindak sebagai ketua panitia, SKS 0,75. Kalau sebagai anggota panitia 0,5, sebagai peserta ilmiah, pertemuan ilmiah juga 0,5. Kalau pertemuan ilmiahnya di lingkungan UIN Raden Patah, sebagai ketua panitia, setiap kegiatan SKS-nya 0,5, sebagai anggota panitia 0,25, sebagai peserta saja juga 0,25. Yang ketujuh, jika Bapak Ibu sebagai ASN PNS mendapatkan Satya Lencana Karya Satya, ini dilaporkannya pada saat Bapak Ibu mendapatkan sertifikatnya semester kapan. Tidak yang masa lampau Bapak Ibu, tapi kapan mendapat sertifikatnya dilaporkan di BKD. Kalau itu Satya Lencana Karya Satya 30, 20, dan 10 tahun secara berurut,
SKS-nya masing-masing 3, 2, dan 1. Kalau Bapak Ibu mendapatkan penghargaan tingkat internasional, maka SKS-nya 5, tingkat nasional 3, dan tingkat provinsi atau perguruan tinggi lokal SKS-nya 1. Selanjutnya yang ke-8, Bapak Ibu sesuai bidang ilmu Bapak Ibu menulis buku yang digunakan tingkat madrasah aliyah, misalkan aliyah, sanawiyah, atau madrasah. Maka atau yang sederajat ya, ISBN diedarkan secara nasional. Maka setiap buku SKS-nya sama yaitu 5. Dan ke-9, kalau Bapak Ibu mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora. Kalau tingkat internasional SKS-nya 3, nasional 2, tingkat daerah atau perguruan tinggi atau lokal SKS-nya 1. Ibu Bapak yang ke-10, yang terakhir, kalau Ibu Bapak menjadi anggota tim penilai, baik penilai PAK, Serdos, DRPM, atau penelitian, pengabdian, atau ini asesor BKD nasional, maka Bapak Ibu tiap semester kalau ditetapkan SK-nya atau nilai sertifikatnya, maka SKS-nya adalah 0,5. Termasuk di sini kalau Bapak Ibu menjadi reviewer artikel di mana Bapak Ibu menyelesaikan review mulai dari bikin manuskrip awal sampai manuskrip tersebut dinyatakan diterima atau ditolak untuk dipublikasikan pada suatu jurnal. Maka yang seperti itu Bapak Ibu SKS-nya setiap hasil review SKS-nya adalah 0,5. Demikian Pak Mukti Ali, Pak Moderator, Pak Sahril, atas penyampaian ini. Ibu Rektor, mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang kurang berkenan, saya kembalikan pada moderator, dan jika ada yang perlu ditanyakan atau konfirmasi disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Eko Haji Sugiono yang telah menyampaikan paparannya terkait trik dan rubrik secara gamblang. Dia informasikan kepada kita semua Bapak Ibu. Tadi juga di awal beliau juga menyampaikan diawali dengan regulasi, kemudian juga informasi dan juga kebijakan BKD 2021 pada hari ini. Dan tentunya ini calon asesor kita ini sedang memikirkan tentang kepribadian yang berkepribadian ganda kalau menurut saya menyimpulkan Prof. Eko ya, karena para calon asesor kita ini nantinya bisa jadi yang mengakses dan juga yang akan diakses seperti itu Prof. Pada dasarnya Bapak Ibu sekalian tentang cara penilaian kita ikuti sesuatu pepatah dari Bunda Teresa, jika menilai orang waktu untuk mencintai mereka, gitu Bro. Atau juga bisa mengambil rujukan dari Jonathan Jackson ya, tidak menilai orang adalah cara tercepat menuju perdamaian. Gitu, Prof. Eko ya. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Sebelum kita mengikuti paparan yang ketiga, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin langsung dirangkum, bisa bertanya langsung untuk Prof. Eko atau juga kembali ke awal tadi kebijakan PKD langsung kepada Pak Iwan Winardi juga bisa. Untuk sesi pertama ini kami persilakan. Usul Pak Mukti, usul mungkin sebaiknya menggunakan raise hand saja supaya bisa berurut diketahui, jangan menggunakan chat room. Khawatir kalau chat room tidak dibaca. Ya. Baik. Terima kasih Prof. Eko. Oke, yang bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, kami silakan untuk ada sudah satu penanya yang present, ada Pak Taufik Akhyar, kemudian ada Bu Maftuh dan Pak Mulyadi. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Taufik Akhyar yang pertama bertanya. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin para senior dan mohon maaf Pak. Silakan Pak. Silakan. Langsung saja karena waktu. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa POBKD yang baru ini tidak ada satupun kegiatan dosen itu yang ditelantarkan. Semuanya terakomodir. Tapi karena ini baru, saya kira juga akan ada dinamika di dalam penerapannya.
Nah, saya ingin menanyakan tentang tadi ini kan nanti dilaporkan melalui sister yang terintegrasi dengan semua sistem, termasuk terkait dengan PAK dan kenaikan pangkat. Nah, sementara di UIN kita ini kan ada sebagian urusan itu kan yang prosesnya ada di Kemenak, ya termasuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Nah, sementara sister ini kan kita gunakan ini kan adalah yang ada di Kemendikti. Nah, bagaimana proses atau integrasi ini bisa kemudian terkoneksi dengan semua lembaga termasuk dalam Kementerian Agama. Nah, kemudian yang kedua, sementara ini kan lingkungan UIN masih menggunakan POBKD yang lama, termasuk aplikasi yang digunakan untuk membuat LBKD setiap semester. Nah, sekarang ini sudah menjelang bulan Mei. Itu artinya bahwa kewajiban membuat LBKD itu tinggal hitungan bulan barangkali ya Pak Sarul ya. Nah, apakah mungkin penerapan POBKD yang baru ini melalui sister itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang saya kira waktunya sangat mepet gitu Pak. Nah, kemudian yang terakhir, saya kira banyak sekali yang mau mungkin pertanyaan teman-teman. Tadi mengenai karya inovatif. Karya inovatif itu ada yang agak rancu dengan penjelasan di pengabdian kepada masyarakat. Jadi misalnya tadi karya inovatif itu kan karya penelitian yang bidang apapun yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di bagian pengabdian masyarakat juga itu mirip-mirip juga Pak. Ini minta tolong penjelasan. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Eko langsung jawab atau kita tampung dulu? Saya langsung jawab, Bapak. Pertama, yang terkait dengan integrasi sistem yang ada di Kemenak untuk pelayanan BKD ya. Jadi sebenarnya gini Pak, Sister dan PD Dikti itu sudah dilengkapi dengan API, web service, ya, yang dapat mengalirkan data ke sistem manapun sepanjang kemudian itu diintegrasikan. Jadi integrasi ini sudah dilengkapi dengan web service. Artinya apa? Kalau mau menggunakan sistem silahkan, kalau tetap menggunakan sistem yang ada di Kemenak juga silahkan. Namun demikian nanti datanya, misalkan saja contoh, kalau diisinya melalui sistem yang ada di Kemenak, kemudian dialirkan datanya ke sister, bisa. Yaitu karena sudah dilengkapi dengan API. Kalau orang IT pasti tahu maksudnya. Ya, nanti lebih jelas akan dijelaskan oleh siapa ya, Mas Mahendra kira-kira, ya, untuk penjelasan ini. Jadi itu tidak ada masalah. Ya. Itu satu. Yang kedua, tapi yang paling penting bahwa POBKD 2021 ini berlaku secara nasional, ya, baik kementerian di lingkungan Kemdikbudristek maupun kementerian mitra. Bahkan pengalaman kita, Bapak, di perguruan tinggi Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Perindustrian saat ini sudah melakukan semuanya. Kementerian Kesehatan yang jauh lebih aktif juga. Ya, ini sebagai contoh. Kenapa? Karena para auditor memegang pedoman yang sama untuk auditnya. Ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Kemudian LKD ini tinggal beberapa bulan. Jadi sesuai dengan surat edaran Direktur Sumber Daya yang terakhir, ya, bahwa pelaksanaan POBKD 2021 ini kan dapat diterapkan paling lambat pada akhir semester genap tahun akademik 2021-2022. Yaitu kalau kita tahun akademik genap berarti yang kegiatan dosen atau tahun akademik pada Januari sampai Juni. Yang nanti kinerja Januari sampai Juni ini dilaporkannya bulan Juli dan dinilai sampai Agustus kira-kira. Jadi paling lambat diterapkannya sampai Agustus. Ya. Nah, apakah itu terlambat? Tergantung kita. Karena pada prinsipnya ya install sister itu tidak sulit. Ya, itu tidak sulit.
langsung di perguruan tingginya, kemudian diberikan akun oleh pengelolanya untuk masing-masing dosen. Dosen langsung menginput dokumennya, ya. Tapi input dosen yang kinerja yang lalu tentu tidak seluruhnya bisa dilakukan sekarang. Tetapi kalau Bapak Ibu ada kinerja-kinerja yang lain yang terkoneksi, itu otomatis bisa masuk. Misalkan saja ada yang disinta dan seterusnya ya untuk kinerja. Kalau di kami pelaksanaan penelitian dan pengabdian misalkan, ya seperti itu. Nah tentu hal yang sama ini tergantung dari Bapak Ibu, gitu ya, karena pelaksanaannya adalah paling lambat pada Agustus 2022 ini. Kemudian mengenai karya inovatif. Jadi ada perbedaan, Bapak. Ya, ada perbedaan. Kalau di pelaksanaan penelitian, karya inovatif tadi itu adalah dari hasil penelitian. Tolong diperhatikan, dari hasil penelitian. Tetapi kalau yang di pengabdian masyarakat itu adalah pengembangan. Ada kata kuncinya di sana, hasil pengembangan dari hasil pendidikan dan penelitian. Jadi sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian itu ada di sana diterapkan ya pada masyarakat. Begitu. Tapi kemudian kalau yang di pelaksanaan penelitian di sana ada kata kuncinya adalah berkontribusi pada, ya kan? Peningkatan kesejahteraan dan juga daya saing. Nah, itu perbedaannya, Bapak. Memang mirip-mirip, tapi ada kata kunci di sana. Nah, itu saya kira Pak Taufik Ahyar, mudah-mudahan jawaban saya, mohon maaf memang tidak bisa berpanjang-panjang menjelaskannya, tapi mudah-mudahan kata kunci ini bisa membantu untuk dipahami. Izin satu, Pak Prof. Saya diperintah oleh Pak Mukti Ali di sini. Jadi silakan. Iya, Pak Mukti, satu lagi ya. Apakah bukti kinerja ini bisa diupload setiap saat di Sister? Jawabannya iya, Bapak. Bisa. Jadi kapanpun Bapak ada bukti kinerja berupa output outcome, silahkan di-input, jangan menunggu pada akhir semester. Nanti akhir semester tinggal klaim, Pak. Jadi ini betul-betul membantu dosen kalau ini diterapkan. Percaya saja. Bahkan ini kata kunci yang belum disampaikan Pak Iwan tadi. Saya izin menyampaikan. Kalau ini kita berhasil membangun basis data mengenai data-data dosen pendidikan tinggi ini, ke depan Pak, untuk Bapak Ibu menjadi profesor bagi yang belum profesor, itu tidak lagi meminta atau mengajukan, tapi diberikan. Bahasa hukumnya adalah, sebenarnya bukan bahasa hukum sih, bahasa Belanda tepatnya, stelsel pasif. Bapak Ibu justru diberikan, karena portofolionya sudah sangat jelas dokumennya. Demikian kira-kira tambahannya. Oke, terima kasih. Baik, makasih. Itu tadi Pak Taufik kayaknya udah siap jadi asesor nih, lulus nggak ini Prof Eko, Pak Taufik ini? Ya, kalau semangatnya lulus, tapi nanti kinerjanya yang kita lihat. Baik, makasih Prof. Kita lanjut ke penanya kedua, Prof. Ada silakan Pak Mukti, silakan. Silakan Pak Mulyadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute dulu Pak Mulyadi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Eko, Pak Iwan, dan Bapak Ibu sekalian, para senior dosen. Terima kasih, saya akan menanyakan terkait tadi yang sudah dipaparkan oleh narasumber berdua. BKD ini kan berupa SKS, nanti berubah akan menjadi angka kredit atau PAK, kemudian akan digunakan untuk kepangkatan atau naik golongan. Nah, kemudian di PO BKD yang baru yang 2021 yang Prof sampaikan tadi ada beberapa perubahan. Salah satunya yang saya tangkap tadi ada perubahan yang tadinya hanya sebagai penunjang membimbing itu kemudian disetarakan dengan jurnal bereputasi gitu kan. Ada 10 SKS kemudian dengan angka kredit 40 gitu kan. Nah, kami ini Prof sedang Bu Rektor kita sedang menggalakkan percepatan guru besar gitu. Begitu mendengar kalimat bereputasi itu larinya ke jurnal itu, jurnal Scopus gitu kan. Jadi dalam hal ini kalau logikanya seperti itu, apakah bisa? Artinya kan syarat untuk guru besar itu kan harus satu jurnal bereputasi gitu kan. Nah, tadi ada kalimat ini disetarakan dengan bereputasi kemudian mudah-mudahan disahkan dengan oleh Menpan gitu yang kebijakan. Nah, ini apakah itu bisa
ya kalau bisa ini berarti kan ada satu bagi kami kemudahan gitu, karena begitu mendengar bereputasi itu kami ya kesulitan kalau secara pribadi saya gitu. Jadi itu Prof, apakah kira-kira karena ada logikanya seperti itu, persyaratan itu bisa masuk di dalam kenaikan kepangkatan kan, artinya kan ke guru besar itu gitu. Mungkin itu Prof ya. Mohon maaf kalau ini tidak masuk dalam logikanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jelaskan, Bapak. Pertama, tadi kalau Bapak paparan pertama saya kan menjelaskan tentang matriks ya. Ya. Masih ingat? Nah, pada bagian akhir itu saya menjelaskan tentang pemenuhan kewajiban khusus bagi profesor. Ya. Nah, nanti mohon dibaca lagi di sana. Di sana ada yang disebut dengan karya yang bermakna atau karya setara. Ya. Kalau itu yang dimaksud, itulah yang dapat nanti kemudian dijadikan dasar untuk kenaikan jabatan apabila aturannya berubah untuk kebutuhan persyaratan khusus kenaikan jabatan fungsional ke profesor. Ya. Jadi tidak semuanya setara tadi yang dimaksudkan itu setara SKS atau angka kreditnya. Tetapi yang setara sebagai persyaratan khusus itu adalah karya inovatif atau karya yang setara, yang berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, berkontribusi pada pengembangan industri, pada kemajuan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu yang dimaksudkan. Itu yang kami sebut dengan karya bermakna atau karya setara. Tidak semua dari SKS yang 10 atau setara yang 40. Ya. Angka kreditnya. Gitu Bapak ya? Ya, siap. Mudah-mudahan ini dipahami. Jadi mohon nanti kalau paparan ini dibagi oleh Mbak Puput, mohon nanti dibaca, di sana ada. Nah, itu kami sedang merumuskan seperti itu. Karena satu-satunya untuk profesor ke depan bukan hanya artikel pada jurnal internasional bereputasi. Itu Pak. Tapi bukan karena pembimbingan misalkan ya, yang kebetulan SKS-nya sama-sama 10. Itu untuk penghargaan dari kinerja dosen sebenarnya. Yang selama ini sebenarnya menghasilkan kita membimbing, kemudian mahasiswa itu mencapai juara internasional itu Pak, itu tidak mudah. Yang selama ini bahkan kecil sekali penghargaannya. Nah, sekarang dihargai. Begitu. Ya, siap. Baik, terima kasih. Cukup Pak Mul ya. Pak. Ya, siap. Baik, silakan. Baik, Pak Mul. Baik, kita langsung yang penanya ketiga, Prof. Eko, ada Bu. Baik. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, saya mau ke teknis penilaian ini ya Pak ya. Kalau kita biasanya kan menilai BKD itu ada dua sisi, ada bukti penugasan, dan ada bukti dokumen seperti itu. Selama ini kita misalnya ketika bukti penugasan, kalau yang terjadi di sini di Medan Batam misalnya ada surat tugas Tridharma Perguruan Tinggi, tidak spesifik dia penugasannya apa. Ada yang khusus, ada yang ini, tetapi kalau tidak bisa karena tadi itu berbasis proses, itu biasanya kami menggunakan itu saja bukti penugasannya supaya tidak salah kaprah ke depan. Apakah harus setiap kegiatan itu ada penugasan spesifik untuk itu atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kinerja pengabdian sebagai editor atau reviewer jurnal, dalam banyak hal kita misalnya buktinya itu kita menunjukkan link jurnal atau screenshot dari cover jurnal ininya, itu nama kita ada di situ. Tapi misalnya kalau diminta SK, ternyata tidak kunjung diberikan SK, tetapi kalau bukti kinerjanya ada, misalnya kita bisa lihat di email kita ada ya. Tetapi tadi itu untuk bukti penugasannya itu jurnal yang bersangkutan, universitas yang bersangkutan tidak memberikan SK, tetapi nama kita ada di laman OJS-nya seperti itu. Itu bagaimana itu bisa diakui atau tidak? Kemudian untuk yang penunjang, di sini ada yang nomor 10, keanggotaan dalam tim penilai atau kegiatan lainnya di kementerian. Kalau misalnya dalam kasus reviewer penelitian, misalnya di Diktis ini, di Litap Dimas, misalnya SK-nya itu ada SK terakhir itu tahun 2020 misalnya. Ternyata tidak ada perbaruan SK.
apakah SK yang 2020 itu masih bisa kita ini semester ini atau tidak, itu pertanyaannya. Kemudian kalau kita mendapat SK dari yang perguruan tinggi yang menggunakan kita ya, itu kan ada beda-beda dia penelitian yang kita review itu, misalnya di perguruan tinggi A itu hanya 3, tapi tempat lain 10. Apakah itu nilainya hanya 0,5 saja atau dihitung per penelitian? Karena prosesnya itu ada dari proposal, presentasi dan ada disseminasi hasil, ada 3 kali paling tidak untuk satu penelitian itu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab. Pertama, terkait dengan apakah setiap kegiatan pada pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian itu harus ada surat tugas. Kalau semua kegiatan harus ada surat tugas, maka yang capek adalah pimpinannya. Karena standar kinerja kita ini kan standar dosen adalah output atau outcome. Ya, yang penting adalah itu dulu. Outcome-nya ada tidak? Gitu. Ya. Nah, mana yang perlu ada surat tugas kalau bentuknya pengabdian pada masyarakat? Itu penting. Ya, tetapi yang lainnya mengajar mungkin SK, tapi yang lebih penting dari SK saja apa? DPNA-nya. Bukti kehadiran dosen dalam pelayanan pada mahasiswanya. Itu justru lebih penting. Ya. Jadi jawabannya tidak semua. Tidak semua. Terus apakah surat tugas itu harus dari rektor? Kalau surat tugas jawabannya tidak. Dari unit terkait LPPM ada, boleh. Kalau itu terkait dengan kontrak kinerja, misalkan pengabdian pada masyarakat. Nanti kalau laporan itu ada, berarti ada bukti pelaksanaan, misalnya surat keterangan pelaksanaan pengabdian masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian mereview jurnal editor. Nah, bedakan antara dewan editor dengan reviewer itu berbeda. Dewan editor kalau kita pahami itu adalah justru yang mengelola, yang mengatur tata kelola terbitan jurnal itu. Misalkan ada manuskrip masuk nih, editor itu dibagi, oh ada yang bidang ini, bidang ini, bidang ini. Nanti editor ini yang mendistribusi ke reviewer yang diminta untuk mereview. Nah, dari sini sudah jelas apa tugas dewan editor, apa tugas reviewer. Nah, seperti itu. Rekomendasi dari reviewer bisa jadi diiyakan oleh editor, bisa jadi juga tidak. Begitu, ya. Dengan demikian, bedakan antara editor dan saya jawab satu persatu. Editor mana yang diakui? Saat ini kami sedang meminta kepada tim IT sister agar untuk editor jurnal internasional berputasi dan jurnal internasional, gunakan standar daftar jurnal yang terdapat pada SJR, Scientific Journal Ranking. Itu diambil. Otomatis nanti Bapak Ibu kalau saat mengklaim ternyata jurnalnya tidak ada di situ, tidak bisa. Ya, tentu sama halnya dengan kalau Ibu Bapak editor di jurnal terakreditasi atau jurnal nasional, maka jurnalnya harus terdaftar dulu di PD Dikti. Ya, pada saat mengklik kategori itu, kalau ternyata tidak ada tercantum pilihan nama jurnalnya, maka tentu Bapak belum bisa mengklaim. Bagaimana supaya dapat mengklaim? Maka pengelola jurnalnya harus melaporkan ke PD Dikti untuk yang jurnal nasional maupun nasional terakreditasi. Tapi untuk yang internasional itu langsung di SJR. Kami menyarankan begitu. Saat ini kami juga menyarankan agar untuk yang terakreditasi langsung diambil dari Arjuna saja, akreditasi jurnal nasional. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apakah sama antara reviewer? Reviewer yang dimaksud begini, kalau reviewer itu tugasnya nanti diundang oleh Dewan Editor untuk mereview manuskrip. Kita sebagai calon reviewer bisa mengatakan ya atau tidak, bisa menolak atau menerima. Kalau menerima, kemudian kita diberikan akses. Kita dapat mengakses, dapat kemudian mendownload manuskripnya, kita melakukan review, melaporkan hasil review. Sampai dari proses kita menyatakan menerima review, sampai dengan nanti manuskrip itu dinyatakan diterima atau ditolak untuk diterbitkan di jurnal tersebut, itulah yang harus kita laporkan. Ya, kalau di terbitan-terbitan Scopus misalkan kita diberikan
biasanya sertifikat. Itu juga bisa kita laporkan. Maka setiap review yang kita hasilkan, artikel, ini mendapatkan SKS 0,5 tertera pada kegiatan 10 pada pelaksanaan penunjang. Tetapi tidak termasuk yang tadi Ibu sebutkan, kalau itu proposal tidak, proposal penelitian tidak, yang diakui adalah per semester. Kalau tim evaluasi, misalkan Simlitapmas, tim evaluasi Serdos, tim evaluasi BKD itu bukan setiap portofolio yang dinilai, tetapi begitu menerima SK itu nanti akan berlaku berapa tahun. Nah, selama tidak ada perbaikan atau tidak ada revisi SK, maka itu berlaku, maka nanti status dalam sister Ibu mengisinya dokumen itu sebagai berlanjut, bukan selesai. Sama kalau SK rektor atau Ibu rektor ini, maka nanti beliau bukan mengatakan selesai, tapi berlanjut. Otomatis tiap semester mendapatkan SKS 6 kalau bukti kinerja dilaporkan. Demikian saya kira penjelasannya tadi ya. Apakah kekuatan tim dan seterusnya. Baik, gimana Bu Maftuha? Cukup Bu ya? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan Prof. Eko. Baik, silakan. Masih banyak, ini masih ada 4. Iya, banyak nih kayaknya Prof. Prof. Abdullah Idi, silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Mutiali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak narasumber, Pak Eko Sudiono, Hadi Sudiono yang saya hormati. Ya, saya sudah lama sebenarnya Pak ini menjadi asesor internal ini. Jadi mungkin di bawah 10 tahun lah ya. Ya, tapi ini kan udah banyak perubahan. Ya saya juga khawatir juga nanti lulus apa enggak ini kalau dites. Tapi saya senang jadi asesor dan di sana ada banyak kebijakan kita kan Pak ya. Kadang-kadang kan kualitas dosen kita ini kan beragam ya Pak ya ketika menjadi asesor. Oleh sebab itu kadang itu kita minta perbaiki dulu, diberi kesempatan seperti itu sehingga mereka bisa lulus semua gitu Pak. Jadi tapi ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan seperti terutama berkaitan dengan saya ini Pak narasumber ya. Saya ini kan ya jadi reviewer diminta oleh beberapa jurnal, ada 9 jurnal ya, baik intern maupun dari ekstern, baik KIN maupun umum seperti Unsri, UBD atau UIN lain ya. Tapi saya ragu apakah sebagai reviewer itu ada poin apa enggak itu Pak. Itu yang pertama. Selama ini tidak saya masuk itu Pak. Ya, kemudian yang kedua, saya ini juga sudah lama mengajar di perguruan tinggi lain dan itu mendapat izin dari rektor sebelumnya ya. Mengajar juga di Universitas Sriwijaya, kemudian di swasta ya. Apakah itu ada poin juga saya itu? Selama ini juga nggak saya masuk. Kalau masuk mau saya masuk di sister nanti. Kalau itu memang ada poin ya. Kemudian ya saya kira itu saja Pak. Dari saya kira poin penting dari saya tanyakan itu. Terima kasih Pak narasumber, Pak Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdullah Idi ya. Ya, makasih Mas. Ya, makasih. Saya pertanyaan terkait reviewer jurnal. Pertanyaan saya, yang Bapak maksud itu reviewer atau editor? Saya itu reviewer. Artinya Bapak diminta untuk mereview manuskrip begitu ya, Prof ya? Iya betul ya. Oke, ya, baik. Sejenis Baik, itu, baik. Maka setiap naskah yang Bapak review, mulai dari Bapak menerima
manuskrip awal sampai dengan proses reviewnya, kemudian manuskrip itu dinyatakan diterima atau ditolak untuk dipublikasikan di jurnal, itu Bapak mendapatkan SKS 0,5 Oh. di penunjang di kegiatan 10. Jadi silakan Iya. dimasukkan. Baik. Oh, iya. Ya, itu masuk di sana. Mohon dilengkapi dokumen-dokumennya, Bapak. Iya, Tapi makasih. kalau editor masuknya di pengabdian pada masyarakat, tadi sudah saya sebutkan. Oh, Ya. iya. Kalau saat ini barangkali kalau Bapak lihat editor itu masih di penunjang di POPAK baru, POPAK yang saat ini yang 2019. Tapi ke depan POPAK akan kami ganti, kami ubah sesuai dengan perubahan Permen Pan RB dan Permendikbud yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan juga. Nanti itu mengikuti yang POBKD ini, Bapak. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau Bapak mengajar di perguruan tinggi lain, mendapatkan izin rektor, tapi ada kalimat tadi itu rektor lama. Mungkin izinnya nanti setiap Bapak penugasan di sana, Bapak harus ada izin dari rektor yang saat ini. Walaupun, Ibu rektor. Maaf, Ya. walaupun saya mengajar itu di luar jam kerja ya. Bapak, mohon maaf, kalau kita menganut sistem di ASN, begitu, Permen Pan RB yang tadi saya sebutkan, ya. Kalau sekarang 6 tahun 2022, itu tidak ada istilah jam kerja. Karena semua kinerja dosen yang EWMP itu masuk di dalamnya. Hanya ada jam kerja minimal dan jam kerja maksimal. Saya tentu tidak perlu jelaskan berapa lama, berapa waktu dan seterusnya. Seperti ini. Nah, olehnya itu, jadi keseluruhan, karena apa? Kalau Bapak mengatakan itu di luar jam kerja, itu akan mempengaruhi, misalkan karena itu Bapak jadi capek, maka kerja di UIN-nya sendiri menjadi tidak maksimal, kan bisa saja begitu argumentasinya. Nah, olehnya itu, mohon, karena itu masuk menjadi beban kerja Bapak. Kalau itu nanti ada izin, itu artinya apa? Pimpinan di UIN Raden Patah akan mengandung apa, memahami risiko bahwa sebagian waktu Bapak itu digunakan di sana. Nah, kalau itu ada, maka semua SKS kinerja yang tadi Bapak lakukan di institusi lain tadi itu diakui. Itu diakui. Sepanjang ada izin dan ada konsekuensi. Ingat bahwa maksimum dosen mengajar dibatasi sesuai SNDikti itu 12 SKS dalam satu semester. Karena apa? Karena kalau dosen terlalu banyak mengajar, nanti penelitian dan pengabdiannya bisa terbengkalai. Pertimbangannya adalah itu. Seperti proporsi. Jadi diakui, Pak, sepanjang kemudian tidak ada izin. Ya, makasih. Dan itu menjadi satu kesatuan. Bahkan kalau Bapak misalkan ditugasi menjadi rektor di perguruan tinggi lain saja, itu juga menjadi jabatan tugas tambahan. Diakui juga, sama dengan yang di perguruan tinggi sendiri, begitu. Iya. Baik. Terima kasih. Kenapa saya menyebut rektor? Karena Bapak sudah profesor, jadi layak lah kira-kira. Terima kasih, Prof. Baik, sama-sama, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan, Pak. Iya, siap. Terima kasih, Prof. Eko. Ya, makasih, Prof. Abdullah. Itu tadi pertanyaan Prof. Abdullah ya. Ini udah bahasannya langsung merujuk ke manajemen risiko nanti. Itu, Prof. Kita lanjut, ada penanya ke Bu Anissa Astrid. Ya, kita sesuai urutan resign ini kayaknya saya panggil ya, Bapak Ibu. Silakan Bu Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak MC Pak Mufti Ali, kepada yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Prof. Eko, dan semua dosen UIN Raden Fatah Palembang yang saya hormati. Mohon izin saya mengajukan 2 pertanyaan Bapak. Pertama terkait penguji Bapak. Saya lihat kalau pembimbing kan jelas ya Bapak ya, ada pembimbing utama, ada pembimbing pendamping. Mohon maaf kalau saya salah interpretasi, kenapa itu tidak berlaku untuk penguji? Saya lihat di matriks POBKD 2021 yang ada hanya ketua itu 0,5, anggota 0,25. Nah, di mana posisi penguji utama dan penguji pendamping, dan mengapa anggota penguji lebih kecil angka kreditnya atau SKS-nya ketimbang ketua penguji? Karena mohon maaf kalau selama ini ketua penguji itu hanya sebagai panitia ujian yang tidak perlu memberikan input pada draft yang diuji. Kemudian yang kedua Bapak yang mau saya tanya adalah terkait isi
isi atau konten artikel sebagai bahan publikasi. Yang saya dengarkan dari penjelasan Bapak, mohon maaf kalau saya salah, itu disesuaikan dengan bidang S3 atau bidang studi terakhir, mohon maaf. Nah, bagaimana apabila bidang studi terakhir itu pendidikan saja, misalnya pendidikan kan sifatnya umum, misalnya saya beri contoh kasus bidang studi terakhir misalnya S3 pendidikan, terus ya home base-nya di pendidikan bahasa Inggris, tapi bidang disertasinya adalah manajemen pendidikan. Nah, apakah artikel-artikel dosen yang kontennya pada bidang pendidikan bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan konten disertasi yaitu manajemen pendidikan itu tidak terhitung, Bapak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab. Untuk penguji, Bu, memang hanya dibedakan dua, ketua penguji dan anggota. Jadi kalau selama ini ada nomenklatur di kita, masing-masing itu ada penguji 1, penguji 2, dan seterusnya, ya, itulah anggota penguji. Yang salah sebenarnya di kita. Seharusnya ketua itu adalah yang berperan mengatur jalannya proses ujian. Dan tidak hanya seperti itu, juga memberikan masukan, bahkan membuat kesimpulan, membuat rekomendasi. Harusnya itu adalah tugas dari ketua penguji. Jadi kalau tadi Ibu mengatakan itu hanya apa tadi ya, ada kata hanya tadi, ya itu yang salah gitu, harus diperbaiki. Nah, SOP-nya harus diperbaiki. Nah, ini ada lembaga penjaminan mutu, harus memperbaiki mekanisme itu gitu ya. Seperti itu. Jadi memang nanti kalau pilihan di sister itu hanya ketua dan anggota penguji. Seperti itu. Kalau saya ceritakan dari penjelasan saya tadi kan, yang paling banyak ketua penguji itu tugasnya sampai kemudian merumuskan apa masukan dari masing-masing penguji, anggota penguji, kemudian membuat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh misalkan mahasiswa yang diuji. Seperti itu. Kemudian isi publikasi kalau doktornya bidang manajemen pendidikan, kemudian mungkin yang Ibu maksud, yang saya teka ya adalah barangkali dulu sarjananya, magisternya bidang bahasa Inggris, tapi doktornya manajemen pendidikan. Betul. Nah, kalau begini, ya saya Inggris misalnya. karena ini begini, karena saya ini kan pengalaman lama di PAK ya, sejak 2019 saya pahami orang-orang seperti ini, dosen-dosen seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini, karya yang dapat digunakan yang mana? Ya, tentu tetap mengacu pada karya doktor yaitu bidang manajemen pendidikan, tetapi fokus risetnya adalah manajemen pendidikan bidang pendidikan bahasa Inggris. Bisa dipahami? Ya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Itu solusinya. Ya, solusinya seperti itu. Baik. Saya kira sudah terjawab ya, Bu ya. Iya. Gimana Bu Anissa, cukup? Iya. Terima kasih banyak. Baik, silakan. Oke. Masih ada 2 lagi nih Prof, menuju jam 11. Bapak Ibu mohon maaf Silakan. atas waktu Prof itu sampai pukul 11 karena kita ada materi lagi setelah ini. Silakan Bu Siti Rohmiatun. Mungkin mikrofonnya diaktifkan dulu, Bu. Bu Siti. Ya, mikrofonnya diaktifkan dulu. Terima kasih Pak Mukti. Prof mohon izin untuk bertanya di poin mengembangkan bahan kuliah ya, itu ada modul. Nah, di situ nilainya 5 SKS. Bagaimana kalau modul itu, satu modul ditulis terdiri dari beberapa mata kuliah praktek. Jadi ada modul kami itu ada 9 mata kuliah praktek. Jadi juga ada 9 penulis. Bagaimana Prof? Apakah bisa mengklaim penuh atau berbagi? Demikian Prof. Terima kasih. Baik. Nah, ini pertanyaannya satu nampaknya ya. Jadi Ibu, modul yang kemudian SKS-nya 5 itu apabila dalam penerapan atau dalam penerapan modul itu kemudian menggunakan studi kasus berbasis masalah atau berbasis proyek. Jika tidak, itu SKS-nya hanya 2. Setiap produk. Nah, pertanyaan saya, tadi Ibu mengatakan dalam satu modul itu ada 5 kegiatan atau berapa kegiatan praktek gitu ya. Maka kalau masing-masingnya dapat berapa? Ya tergantung, berarti nanti nilainya itu berdasarkan dibagi atas seluruh jumlah dari penulisnya. Berarti
seakan-akan masing-masing penulis modul itu hanya menulis satu kegiatan saja, ada bertanggung jawab satu kegiatan, atau seluruh dosen penulis itu dituliskan saja, tidak mengklaim masing-masing kegiatannya. Seperti apa bentuknya? Nah, saya harus lihat bentuk fisiknya. Silakan diaktifkan mikrofonnya, Bu. Masing-masing kegiatan itu Jadi dosen ini menulis penulisnya saya perjelas. kegiatan itu, Prof. Saya perjelas. Ini sifatnya seperti book chapter gitu ya, Bu? Ya, Bab 1 siapa yang menulis, bab 2 siapa yang menulis gitu ya. ya. Nah, kalau seperti itu penilaiannya lebih mudah lagi. Jadi kalau menerapkan studi kasus atau berbasis masalah atau berbasis proyek, maka 5 dibagi berapa jumlah dosen yang menulis masing-masing kegiatan dalam modul tersebut. Oh, berbagi, Prof, ya? Ya, berbagi. Cukup? Iya, Prof. Kalau outputnya juga itu berbeda-beda, gitu, Prof. Misalnya gini, itu ada lab praktek acara pidana, ada praktek acara perdata. Ya, kalau begitu, baik. Kalau begitu, pisahkan karena masing-masing berbeda. Jangan disatukan, jangan disatukan. Itu teknis mencetaknya saja, gitu, Prof, disatukan. Jadi memang agak tebal. Nggak bisa. Yang namanya output itu satu kesatuan. Jadi modul itu output, Bu. Oke. Modulnya sendiri itu output gitu. Oke. Baik, mudah-mudahan dipahami. Ya, baik. Cukup Bu Siti Rahmiatun ya, makasih. Prof, kalau yang raise hand ini masih ada 2 lagi. Cuman waktu kita sudah jam 11 ini. Kita lanjutkan. Silakan, kalau diselesaikan 2 ya tidak masalah saya kira. Oke, baik Bapak Ibu, kita habiskan dulu 2 penanya ini. Silakan, ada Pak Ahmad Zainuri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan, Pak Mufti selaku moderator dan Pak Prof. Eko Hadi Sugiono yang telah memberikan materi pada hari ini. Menyangkut PO BKD 2021, ini ada beberapa kawan Prof yang menanyakan, terutama kami di Sekretaris Kopertais, yang membawai ada 30 perguruan tinggi swasta keagamaan di Sumatera Selatan dan di Bengkulu. Yang di-linkkan sesuai dengan penjelasan Prof tadi bahwa untuk POBKD ini bisa saja untuk kenaikan golongan, kemudian termasuk juga untuk kepangkatan. Nah, yang kami tanyakan gini, Prof. Ini ada beberapa dosen, termasuk juga ada dosen UI dan Kata Palembang. Golongannya sekarang itu misalnya dari lektor, IGD. Nah, bisa tidak atau kawan tersebut untuk ke kepangkatannya sesuai dengan ini, karena ini kan sudah tinggi ke 4A gitu. Artinya kalau kumnya sudah mencukupi, tapi dia tidak ke lektor kepala, tetapi dia kenaikannya ke ini aja, ke kepangkatan saja, ke 4A saja. Jadi dia tetap ini, atau dia ada di antara kawan-kawan ini sudah lektor kepala 4A, dia mau naik ke ke 4B atau 4C-nya. Mohon penjelasan, Prof. Karena ada beberapa dosen-dosen kami yang di Fakultas Agama Muhammadiyah, salah satu contoh, kemudian baik dari Bengkulu maupun dari lain-lain, itu menanyakan tentang itu. Baik, saya Mohon jawab, penjelasan. Bapak. Baik, saya jawab. Ini sekaitan dengan kegunaan kinerja BKD untuk kepentingan karir dosen ya, konteksnya itu. Jadi kalau ada dosen, secara prinsip begini, kalau kita mengacu pada Permenpan yang masih berlaku, jadi pangkat dosen itu mengikuti jabatan fungsionalnya. Jadi ditentukan jabatan fungsional dulu, baru pangkatnya mengikut. Artinya, tadi kalau Bapak mengatakan, kalau seseorang sudah lektor kepala 4A, apakah boleh kemudian naik ke 4B atau ke 4C? Jawabannya boleh. Karena 4A, 4B, 4C itu jabatan fungsionalnya sama, yaitu lektor kepala. Artinya kalau dosen tersebut berarti naik pangkat pada jabatan fungsional yang sama. Itu boleh.
Tapi pertanyaan kemudian mengacu yang berikut yang sebelumnya, apakah boleh seseorang yang lektor 3D, karena lektor itu kan ada 2 jenjang pangkatnya, lektor 3C angka kredit 200 dan lektor 3D angka kredit 300. Apa boleh kemudian tidak usahlah naik jabatan fungsionalnya saja, tidak usah naik jabatan fungsional, tapi pangkatnya ke 4A, apa boleh? Jawabannya tidak bisa. Karena begitu dosen itu pindah ke 4A, maka harus masuk dulu jabatan fungsionalnya menjadi lektor kepala, baru kemudian mengikut pangkatnya menjadi 4A. Demikian Pak Ahmad Zainuri. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Cukup Pak Zainuri ya. Cukup. Baik. Terakhir Prof Eko ada Bu Holijah, silakan Bu. Ya, baik. Mudah-mudahan beliau pertanyaannya singkat, jawabannya juga singkat. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Prof Eko dan yang terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya betul, Prof, sederhana. Saya agak kelewatan dan bingung mengenai laporan untuk dosen yang menjabat di lembaga publik. Apakah dia harus membuat laporan BKD atau tidak? Itu saja, Prof. Baik, Pertanyaan dari saya. tunggu Terima dulu. kasih. Saya balik bertanya Ya? ke Ibu. Saya balik bertanya ke Ibu. Yang dimaksud lembaga publik apa? Dia misalnya menjabat kedudukan tertentu struktural di lembaga pemerintah misalnya. Contoh apa, Bu? Misalnya dia dari direktur jenderal misalnya kan? Oh, baik, saya jawab. Kalau itu berarti dosen yang menduduki jabatan struktural namanya. Kalau Ibu menyebut dirjen, maka yang seperti itu status dosennya dosen tidak aktif. Maka dosen yang mendapat dirjen itu tidak dibayar tunjangan fungsionalnya, tidak dibayar tunjangan profesi, kalau profesor juga tidak dibayar tunjangan kehormatannya. Dan tidak wajib melaporkan BKD, tidak wajib mengajar, karena statusnya dosen tidak aktif. Dosen seperti ini mendapatkan SKS kinerja, kalau eselon 1 dirjen, berarti tiap semester SKS-nya 10. Tapi nanti SKS pengabdian masyarakat di kegiatan 1 ini digunakan pada saat sudah aktif kembali atau masa jabatan dirjennya selesai dan kemudian diaktifkan kembali, disitulah SKS kinerja pengabdian masyarakat sebagai pejabat strukturan tadi itu digunakan untuk pelaporan BKD-nya. Jelas saya kira? Jelas, Prof. Baik, Terima kasih. Baik, makasih Bu Holijah, makasih Prof Eko. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kita batasi pertanyaannya karena udah lebih dari 6 menit juga. Ini bonus nih dari Prof Eko. Baik, sebelum ditutup kami persilakan, masih ada waktu kalau ada yang disampaikan dari Prof Eko untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Mukti Ali, Bapak Ibu, Ibu Rektor, para Wakil Rektor dan pimpinan di UIN Raden Fatah atas kesempatan kita berdiskusi pada kesempatan hari ini di silaturahim dengan Bapak Ibu. Sekali lagi, di pendampingan ini, pada proses presentasi dan diskusi ini, kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mewakili tim, Pak Iwan barangkali masih aktif, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, mudah-mudahan nanti kita masih bisa bertemu pada saat pengantar tes, ya, karena tugas saya termasuk menyampaikan pengantar tes setelah Ba'da Duhur nanti, setelah paparan Mas Mahendra. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, dan selamat menjalankan ibadah sahur Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Eko Hadi Sugiono yang merupakan tim BKD yang telah memaparkan materinya tentang matrik dan juga rubrik BKD tahun 2021. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini sudah dapat pencerahan dari Prof Eko tadi apa yang disampaikan. Kita masih ada satu sesi lagi, satu materi lagi. Di sesi pertama ini kita akan mendengarkan materi terkait paparan sister BKD ya, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Mahendra Pratama. Kami sapa dulu Pak Mahendra, sudah hadir? Ya, Assalamualaikum. Baik Pak Mahendra. Oke, mohon izin sepintas juga biar adil saya sampaikan dulu CV singkat dari Pak Mahendra. Pak, nama lengkap Mahendra Pratama STMI. Beliau ini tetangga kita dari Bandar Lampung, kelahiran 15 Desember tahun 91. Saat ini beliau sebagai dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik di Universitas Lampung. Beliau sampai saat ini juga mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa sebagai dosen Prodi di Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung, juga pernah sebagai staf admin di IT dan pengelolaan penerimaan
mahasiswa baru ya. Untuk beliau juga banyak sekali rekam jejaknya tentang kegiatan pembuatan sistem ya. Salah satunya sistem informasi sumber daya terintegrasi Sister Kemenristek Dikti ya, untuk lokasinya seluruh PTN dan PTS di Indonesia. Luar biasa pengalaman beliau. Itu saja mungkin singkat perkenalan, nanti kita akan kenal lebih dalam lagi dengan narasumber kita ini. Langsung saja kami berikan waktunya kepada yang terhormat Bapak Mahendra Pratama, tim Sister BKD, tentang paparan sisternya tentang Sister BKD dan keperluannya yang lain-lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BKD ini. Silakan Pak Mahendra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf tidak bisa on cam. Saya masih mencari kamera eksternal saya. Oke, saya langsung saja ke paparan Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak Mahendra. Baik, saya akan menjelaskan tentang Sister atau Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Jadi Sister itu adalah sebuah platform, kalau kita menyebutnya sebuah platform untuk mendukung semua layanan dosen. Jadi di dalamnya ada portofolio dosen, layanan sertifikasi dosen, layanan beban kerja dosen, layanan perubahan data dosen, layanan perubahan. Kalau kita berbicara dengan portofolio, kita juga dengan outputnya. Jadi itu kita bagi jenis, itu adalah data pokok, data tridharma, dan data penunjang yang pribadi, pendidikan, personal, sertifikasi, penelitian, publikasi, sampai ke pengadaan. Itu entitas dari masing-masing, di mana portofolio outputnya kita gunakan untuk sertifikasi dosen, beban kerja dosen, penilaian angka kredit, sasaran data dosen, dan registrasi akun dosen. Untuk yang berwarna putih itu yang sudah ada Bapak Ibu. SKP kita ada deadline, itu adalah Agustus. Jadi insya Allah Agustus itu sudah bisa digunakan untuk pelaporan SKP dosen PNS. Jadi tidak perlu lagi mengisi secara manual, cukup kita generate apa yang dari Bapak Ibu isikan di BKD, jadi secara otomatis. Lalu untuk PAK itu menunggu arahan dari pimpinan. Lalu PAK Tendik untuk PLP itu sedang proses uji coba di beberapa perguruan tinggi. Layanan dosen kita berbicara dengan data pokok, itu ada profil, kualifikasi, dan kompetensi. Di mana ketiga sumber data tersebut itu harus melalui validasi. Semua harus melalui validasi karena ini merupakan data yang tidak boleh sembarangan berubah. Untuk di profil yang tanpa validasi hanya in-passing, jadi penginputan in-passing itu tanpa melalui validasi. Lalu dosen hanya bisa melihat itu di bagian penempatan. Jika ingin berubah, silakan minta admin PT melakukan perubahan. Jadi dari perpindahan home desk atau tanggal TMT dosennya salah dan lain sebagainya, itu melalui admin PT. Selanjutnya di kualifikasi yang tanpa melalui validasi hanya riwayat pekerjaan, sedangkan yang perlu validasi adalah pendidikan formal dan juga diklat, terutama sekolah. Lalu kompetensi itu perlu validasi semuanya. Untuk data tridharma ada pelaksana penelitian, data penunjang, dan report. Semua datanya tanpa validasi atau dosen bebas untuk menginputkan datanya. Tetapi khusus di pelaksana pendidikan yang bisa diinputkan oleh dosennya tanpa melalui validasi itu adalah visiting scientist, bahan ajar, data sharing, orasi ilmiah, dan juga tugas tambahan. Sedangkan yang bersifat hanya view atau dosen hanya bisa menerima datanya itu hanya pengajaran, pembimbingan, pengujian, pembinaan, dan pembimbingan dosen serta aktivitas kemahasiswaan, karena sumber datanya harus melalui feeder PDDikti yang dilakukan pelaporan setiap semesternya oleh admin perguruan tinggi. Ini saya skip saja Bapak Ibu di data. Untuk layanan dosen di BKD
dosen membuat laporan kinerja, di mana kinerja berasal dari portofolio dosen. Jadi datanya itu harus sudah ada di portofolio terlebih dahulu, baru bisa diinputkan. Lalu tidak ada pengisian data pada bagian ini, klaim kinerja dapat dilakukan setelah ada pembukaan periode BKD sesuai unit BKD masing-masing, lalu simpan permanen laporan kinerja, sedangkan asesor hanya melakukan penilaian kinerja. Itu adalah dosen yang memilih approve sister dan memiliki penilaian BKD pada sistem, lalu mengisi penilaian dan mengesahkan penilaian kinerja dari dosen yang akan dinilai. Kita masuk ke layanan BKD, Bapak Ibu. Ini rincian perannya untuk dosen itu mengisikan dan melengkapi portofolio di sistem perguruan tinggi Polri dan memutahirkan data pribadi. Laporan BKD itu memang ada waktunya, dan itu tergantung dari unit atasnya atau kementeriannya atau khusus PTN itu dari perguruan tingginya berdasarkan kalender akademik. Tetapi untuk melengkapi portofolio, selain sumber data dari feeder PD Dikti, itu dosen itu bisa bebas. Bahkan melakukan perubahan data dosen itu bebas. Di sini ada tiga model, Bapak Ibu, untuk melengkapi portofolio. Silakan Bapak Ibu tentukan saja model mana yang cocok menurut Bapak Ibu. Model pertama, silakan lengkapi portofolio Bapak Ibu sejak mulai awal menjadi dosen. Karena sister berbasiskan portofolio, semakin lengkap portofolionya itu semakin baik. Model yang kedua, silakan lengkapi portofolio sejak PMT fungsional terakhir, karena nanti kedepannya kita akan menggunakan sister untuk PAK untuk semua jabatan fungsional. Dari sumsul bubble. Oke, saya lanjut. Model yang ketiga, silakan lengkapi portofolio sejak data 5 tahun terakhir, karena biasanya data 5 tahun terakhir digunakan untuk penilaian lainnya seperti penilaian dari BNPT, akreditasi, IKU, dan lain sebagainya. Oke, tinggal terserah Bapak Ibu mana model yang paling cocok. Lalu melakukan pengisian dan verifikasi LKD setiap periode dibuka untuk laporan. Jadi karena di laporan BKD hanya melakukan pengecekan data saja, karena portofolio sudah diisikan di poin pertama. Selanjutnya asesor hanya melakukan penilaian LKD. Unit BKD internal PT itu khusus PTN bisa membuka periode BKD per semester, tetapi jika PTS itu menginduk dari LLDP atau Kementerian Mitranya. Karena UIN merupakan bagian dari Kemenak, berarti yang membuka periode BKD per semester adalah dari Kemenak. Selanjutnya, tugasnya ketika sudah dibukakan periode, itu unit BKD internal pada masing-masing perguruan tinggi itu menentukan siapa penandatanganan untuk pengesahan BKD, khususnya rekap KTT, biasanya ini adalah rektor. Selanjutnya, melakukan plotting asesor untuk menilai LKD, melakukan penyimpulan LKD, melakukan penarikan data asesor di luar PT untuk menilai LKD. Selanjutnya, unit BKD internal melakukan plotting asesor untuk menilai LKD dosen di prodinya, melakukan penyimpulan LKD dosen di prodinya. Ini juga sudah kita kembangkan, jadi bukan hanya di prodi, tapi kalau misalnya di perguruan tingginya sudah memiliki satuan manajemen sumber daya yang lengkap, jadi silakan buat saja untuk jurusan dan juga fakultas jika memang ada di struktur organisasi. Admin PT dan TIK membuat atau menambahkan pengguna dengan peran sebagai unit BKD internal PT atau unit BKD internal prodi pada manajemen akses, melakukan sinkronisasi pada aplikasi sister dan feeder PDDikti, menjamin pasok data bagi feeder PDDikti, mengintegrasikan sistem akademik lokal dengan feeder PDDikti, mengadministrasi instalasi sister dan aksesnya. Sedangkan unit BKD internal LLDP atau Kementerian Mitra itu melakukan pembukaan periode BKD per semester untuk PT di bawahnya dan hanya menerima hasil LKD dari perguruan tinggi di bawah. Ini penjelasan singkat Bapak Ibu. Jika merujuk pada peraturan POBKD yang sebelumnya, Bapak Ibu wajib mengisikan laporan semester sekarang dan rencana semester depan. Tetapi di POBKD 2021 ini, sejak PO ini mulai diberlakukan, Bapak Ibu hanya fokus terhadap pengisian laporan. Karena laporan yang diisikan itu adalah rencana pada semester tersebut.
Dan di sistem, ketika Bapak Ibu sudah simpan permanen laporannya, sistem akan mengunci laporan Bapak Ibu dan mengkopikannya ke dalam bentuk rencana, sehingga laporan dan rencana terrealisasi selanjutnya. Masuk ke penjelasan tampilan Bapak Ibu. Ketika pertama kali Bapak Ibu akses ke laporan BKD, maka yang muncul adalah informasi waktu pelaporan yang paling atas. Mulai dari penarikan kinerja, periode pengisian itu adalah waktu untuk dosen menyalurkan konfirmasi BKD, dan juga periode penilaian ini untuk asesor. Ketika benar-benar pertama kali Bapak Ibu mengakses ke layanan BKD ini untuk mengisikan laporan, kita membuatnya semi otomatis karena ini tantangan juga dari tim substansi untuk kami. Kata kunci dari tim substansi ke kami adalah satu, dosen tidak boleh menyembunyikan apa kegiatan yang telah mereka lakukan. Dan itu diklaim saja. Jadi ketika pertama kali mengakses, sistem akan membaca masa penarikan kinerja tersebut dan mencocokkannya ke dalam portofolio sehingga bisa diklaim, di mana sister akan membaca berdasarkan 3 kriteria. 1. Pengajaran, pembimbingan, pengujian aktivitas kemahasiswaan yang sumber pengisiannya dari feeder PDDikti yang dilakukan pada semester terlapor. Kriteria kedua, karya yang terbit atau diperoleh dan kegiatan yang dilakukan di antara masa penarikan kinerja. Lalu kriteria ketiga, angka yang masih berlaku sampai masa penarikan kinerja. Di mana ketiga kriteria tersebut kategori kegiatannya sesuai dengan POBKD atau sama dengan apa yang dituliskan pada lampiran rubrik POBKD 2021. Jika ada yang sesuai berdasarkan 3 kriteria tersebut, minimal 1 saja, sister akan mengotomatiskan klaim. Jadi bukan Bapak Ibu memilih ini akan saya klaim atau tidak, tapi sister akan mengklaimnya secara otomatis. Jadi Bapak Ibu cukup mengisikan portofolio saja. Di BKD Bapak Ibu hanya tinggal konfirmasi. Begitu sudah diklaimkan secara otomatis, minimal 1 saja data yang sudah diklaim, jadi boleh lebih dari 1, otomatisnya akan berhenti dan Bapak Ibu bisa memilih tabulasi kegiatan. Di pelaksanaan pendidikan, datanya sudah masuk atau tidak. Penelitian bagaimana, pengabdian, penunjang, kewajiban khusus sampai kesimpulan. Misalnya di bagian pelaksanaan penelitian, oh ternyata penelitian saya di BKD masih kosong, tidak ada satupun kegiatan. Sedangkan karena saya adalah dosen tanpa tugas tambahan, berarti saya harus melengkapi semua komponen yang ada. Kita menyediakan menu shortcut Bapak Ibu. Itu adalah menu asal data. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di mana sih lokasi saya bisa menginputkan data tersebut. Begitu Bapak Ibu klik, nanti akan diarahkan ke tempat pengisian data atau sumber data portofolionya. Begitu Bapak Ibu lihat di portofolio, oh ternyata saya ada publikasi saya yang di antara masa penarikan kinerja, tetapi di kolom keterangan ada tertulis di situ berwarna merah, kategori kegiatan tidak sesuai PO BKD 2021. Jika Bapak Ibu temukan demikian, silakan edit. Klik tombol edit, di bagian paling atas ada namanya kategori kegiatan, sesuaikan dengan apa yang ada pada PO BKD 2021 atau pada rubrik PO BKD 2021. Ketika sudah, Bapak Ibu simpan perubahannya, kembali ke layanan BKD, klik tarik kinerja dari portofolio untuk menjalankan kembali otomatisnya sekali lagi. Untuk diklaim secara otomatis. Selanjutnya, kita ada edit data Bapak Ibu. Edit data tersebut digunakan hanya untuk di 2 pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pertama di pelaksanaan pendidikan, khususnya di bagian perkuliahan, karena ada pertemuan real yang bisa diubah, karena sumber data pengajaran itu dari feeder PDDikti. Mungkin saja operatornya menginputkan
pertemuan relay tidak sesuai sehingga berdampak pada SKS BKD. Karena rumus untuk SKS BKD di bagian perkuliahan adalah jumlah pertemuan real dibagi 16 dikali SKS mata kuliah. Jika memang tidak sesuai dengan pengisiannya, silakan Bapak Ibu perbaiki di BKD. Silakan edit data, sesuaikan dengan pertemuan real yang sesuai dengan bukti ajar. Dan yang kedua, pelaksanaan penelitian ada persentase juga. Karena bisa saja ada miskalkulasi dari ketika kita melakukan penginputan data. Begitu. Mungkin saja dosennya lebih dari satu, dan itu ada dari dosen luar, dari luar perguruan tinggi. Tapi lupa diinputkan sehingga dia mendapatkan 100%. Oleh karena itu, silakan edit di pelaksanaan penelitian berapa jumlah penulisnya dan berapa persentase secara manual agar sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, kita menyediakan ada hapus data. Hapus ini digunakan untuk menghapus dan memperbaiki Bapak Ibu, karena ini sekedar memberitahu Bapak Ibu, data Bapak Ibu yang sudah diklaim untuk layanan proses bisnis dosen, yaitu untuk Serdos dan BKD maupun PAK yang ada pada Sister, itu tidak bisa diubah maupun dihapus jika sudah pernah diklaim. Itu untuk menjaga kredibilitas data. Tetapi kalau jika data Bapak Ibu baru diklaim di BKD pada semester terlapor, Bapak Ibu jika ingin memperbaiki, hapus dulu datanya di BKD, lalu kembali ke menu asal datanya, edit datanya di portofolio, lalu kembali ke layar BKD, tarik kinerja dari portofolio. Mohon maaf sedikit memutar Bapak Ibu, jalannya panjang untuk memperbaiki data di BKD, karena itulah salah satu upaya kami dalam hal menjaga kualitas data. Selanjutnya status kegiatan, di mana status kegiatan yang data Bapak Ibu dari portofolio yang pertama kali diklaim di BKD, semua status kegiatannya adalah selesai, menandakan bahwa Bapak Ibu untuk kegiatannya dimasukkan ke dalam SKS BKD utama yang tidak boleh lebih dari 16 SKS. Yang di mana Bapak Ibu perlu melakukan konfirmasi mana kegiatan yang selesai, berlanjut, beban lebih, atau gagal. Untuk bukti kinerja yang dilaporkan bisa diunggah melalui masing-masing portofolio sesuai kegiatan yang dilakukan. Namun beberapa kegiatan harus diinputkan buktinya di halaman layanan BKD, terutama pada pelaksanaan pendidikan seperti bukti pengajaran, bukti membimbing, menguji aktivitas mahasiswa, dan bukti sedang melakukan tugas belajar. Terus dokumen yang diunggah disarankan berupa file PDF dengan maksimal 5 MB atau link yang bisa diakses dari luar perguruan tinggi. Ini statusnya Bapak Ibu, jika memiliki bukti ajar dia akan tercetak, atau jika memiliki bukti dia akan tercetak dan berwarna biru. Sedangkan jika tidak ada buktinya, dia akan memberikan label berwarna merah atau belum ada bukti. Silakan Bapak Ibu klik saja di bagian tersebut, nanti akan diarahkan di tempat untuk melakukan penginputan dokumennya. Untuk letak kewajiban khusus itu diantara pelaksana penunjang dan juga simpulan Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan PO BKD 2021, kewajiban khusus ini mulai diminta untuk semua jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli sampai ke profesor atau guru besar. Di mana mulai berlakunya itu mulai TMT fungsional terakhir. Lalu akan menampilkan beberapa syarat kewajiban khususnya, di mana Sister akan membaca masa terbit atau masa diperoleh karya tersebut yang sesuai dengan kewajiban khususnya. Sebagai contoh, saya memiliki karya publikasi nasional yang terbit tanggal 1 April 2022. Pelaporan BKD 2020-2021 genap, karya tersebut karena penelitian yang terkait asisten ahli saya, karena syaratnya adalah publikasi ilmiah minimal. Di pelaporan BKD semester kemarin atau 2021-2022 saja,
Karya tersebut tidak terklaim di pelaksanaan penelitian karena lebih dari masa penarikan kinerja. Tetapi terklaim di kewajiban khusus karena masih bisa diklaim untuk kewajiban khusus sampai 1 April 2024. Karena kewajiban khusus membaca mana yang memenuhi syarat 3 tahun atau masih berlaku 3 tahun sesuai dengan syarat. Selanjutnya kita ada kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan ini ada 2. Yang pertama adalah kesimpulan kewajiban BKD, dan kedua, jika sudah memiliki fungsional atau statusnya aktif dan uji belajar akan diminta kewajiban khususnya. Jika di bagian kesimpulan tidak memenuhi terutama di kewajiban BKD dikarenakan lebih dari 16 SKS, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah konfirmasi mana status kegiatannya yang tadinya selesai atau berlanjut diubah menjadi kebeban lebih. Kita sekedar saran Bapak Ibu, kami menyarankan silakan Bapak Ibu cek di bagian kesimpulan mana di antara 4 pelaksanaan kegiatan utama yang kami beri nomor ini, total SKS BKD-nya adalah yang paling besar, biasanya di pelaksanaan penelitian. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita sekolah pendidikan, mungkin saja dosen yang bersangkutan mengajar sampai 21 SKS. Mungkin Bapak Ibu. Atau di bagian penunjang terlalu besar, banyak penunjangnya, atau di pengabdian, ya menjadi narasumber kemana-mana, seperti itu. Jika Bapak Ibu temukan, silakan klik saja di bagian, boleh di pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, atau penunjang, dipilih yang statusnya adalah selesai, berubah menjadi kebeban lebih. Jika Bapak Ibu pilih statusnya selesai atau berlanjut, SKS BKD akan diperhitungkan sebagai SKS BKD utama yang lebih dari 16 SKS. Jika Bapak Ibu pilih gagal, SKS BKD tidak akan diperhitungkan. Jika Bapak Ibu pilih kebeban lebih, akan masuk ke dalam SKS lebih. Silakan lakukan konfirmasi beban lebih sampai akhirnya memenuhi perundang-undangan beban kerja dosen, yang dimana tidak boleh lebih dari 16 SKS. Jika sudah, Bapak Ibu hanya perlu lakukan simpan permanen. Kalau konfirmasi, ya saya menyetujuinya. Jika sudah disetujui, Sister akan mengunci laporan Bapak Ibu dan mengkopikannya secara otomatis ke dalam bentuk rencana juga. Jika sudah dialirkan sudah di-plotting asesornya oleh web BKD internal, baik itu prodi, PT, fakultas atau jurusan, maka akan diteruskan ke asesor untuk dilakukan penilaian. Itu untuk pelaporan BKD atau LKD untuk dosen statusnya aktif dan izin belajar. Sedangkan untuk dosen tugas belajar, ketika pertama kali menginputkan, yang perlu dilakukan pertama kali adalah konfirmasi di mana yang bersangkutan melakukan tugas belajar. Jika sudah, setiap semester yang bersangkutan wajib melaporkan laporan studinya. Di mana semester pertama boleh SK tugas belajarnya. Dan ini bersifat multi dokumen dan bersifat historikal. Jadi bisa dilihat histori dokumen pendukungnya dari masing-masing semester. Uploadkan laporan studinya, maka dia akan otomatis menjadi 12 SKS. Itu saja Bapak saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pertama telah menjelaskan materinya tentang Sister BKD. Bu, kita masih ada waktu untuk diskusi. Mungkin ada yang mau terkait Sister BKD, kami langsung saja raise hand. Oke, pertama ada Pak Ahmad Zainuri. Kami silakan Pak Zainuri. Pak Mufti, aku ada chat di kamu ya. Raise hand aja Pak, raise hand, apa-apa Pak. Bapak yang nanya. Terima kasih Pak Hendra, selaku pemateri pada hari ini. Nah, terutama yang menyangkut untuk pengisian BKD yang Sister School, itu ada beban lebih Pak. Ada beban lebih itu kan kesulitan terutama antara
antara kawan-kawan ini sampai misalnya 40 SKS, sedang beban kita itu adalah antara 12 sampai 16 SKS. Apakah misalnya selebih sampai 40 SKS atau ada di antara kawan seperti Pak Fauzi itu tahun ini lebih dari 25 SKS beliau ini salah satu contoh gitu. Nah, kemana kita cari apa mencari item dari pendidikan, pengabdian masyarakat atau penelitian, apa diambil salah satu saja. Mohon petunjuk. Nah, ini kesulitan dari kawan-kawan terutama nanti ini kan karena nanti mau ujian, Pak. Kesulitan nanti mengupload data itu ada beban lebih, kemudian untuk menyelesaikan di data itu selesai atau tidak itu kadang-kadang kesulitan di sana terutama dalam pengisian uji kompetensi nanti itu. Ini khawatirnya terutama kita ini kan rata-rata sudah gaptek. Nah, pas pengisian di uji keterampilan itu waktunya habis, kemudian sinyalnya enggak ini. Nah, kemudian ini juga Pak Hendra, mungkin di antara kawan-kawan IDA ini juga ketua LPN juga, kalau memang belum berhasil sekarang, mungkin nanti akan bisa untuk diulang kembali Pak ini. Karena pengalaman dari beberapa perguruan tinggi itu bukan hanya sekali, terutama kita yang gaptek ini kan, ada sampai 3 kali untuk ngulang itu. Nah ini perlu juga untuk kepentingan kita bersama-sama. Saya kira itu Pak Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik Pak Ahmad Zainuri ya tadi ya. Baik Pak. Yang pertama sangat memungkinkan Pak beban lebih atau total SKS 25, 40, bahkan per 90 kalau tidak salah ingat. Sangat memungkinkan. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi sebenarnya yang diutamakan itu adalah yang total pelaksanaannya itu yang paling besar. Itu dulu yang paling utama. Itu yang paling besar. Biasanya di pelaksanaan penelitian. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misal di pengajaran, mungkin di pengajaran tidak rasional, itu lebih dari 12 SKS, berarti itu dijadikan sisanya jadi beban lebih. Seperti itu. Lalu penelitian, ternyata penelitian lebih banyak sekali, itu diubah menjadi beban lebih. Sangat menutup kemungkinan Pak, untuk diubah menjadi beban lebih di bagian manapun. Begitu, sampai akhirnya rasional, 12 sampai 16 untuk dosen yang tidak memiliki tugas tambahan. Untuk dosen yang memiliki tugas tambahan itu 3 sampai 16. Gitu, Pak. Gimana Pak Zainuri? Cukup? Nah, kemudian untuk yang ini Pak Mufti, mungkin ada kawan-kawan juga nanti kita harap lulus seluruh hari ini nih. Harap kita lulus, pokoknya gimana berhasil, tak paling tidak nanti, ini ada beberapa pengalaman yang kawan-kawan Surabaya, itu kan artinya bisa ngulang kembali nanti kalau memang, harapan kita lulus seluruhnya, kita berharap itu. Tapi paling tidak, kawan-kawan ini kan harus punya sertifikat, paling tidak nanti bisa diulang kembali untuk yang akan datang. Dapat sertifikat dulu. Ya. Ya, usulan dari Pak Zainuri ya. Pak Mufti. Silakan Bu. Maksud Pak Zainuri, kalau nanti kan siang ini kita tes uji kompetensi dan uji keterampilan. Jika dimungkinkan kebijakan dari para narsum itu ada remedial gitu. Jadi kalau belum lulus sekarang mungkin boleh nih misalnya 1 minggu lagi mungkin tes lagi sampai lulus gitu. Ya. Mungkin itu saja. Ya. Ya, baik. Gitu ya Pak Zainuri ya. Iya. Ada remedi ya. Udah siap remedi aja nih ya. Kami yakin Pak Zainuri lulus nih. Yang D-nya 3 lembar, yang E-nya baik, itu ya. D-nya 3 kali Pak. Itu ya Pak ya. Dan nanti. Atau mau ditanggapin dulu sama Pak Mahendra nih. Ada peluang ke situ nggak kira-kira nih Pak Mahen biasanya? Baik Bapak Ibu, untuk rekrutmen asesor ini sebenarnya ada namanya penyegaran dan juga rekrutmen. Di mana penyegaran itu untuk asesor yang lama
yang belum memperoleh sertifikat atau belum pernah ikut pengembangan persepsi dan belum lulus untuk skema PO-BKD 2021 ini, dan juga rekrutmen calon asesor baru. Jika yang ikut pada, misalnya kita sebut sebagai batch 1 ya Bapak Ibu, jika pada batch 1 ada yang tidak lulus, itu boleh dilakukan batch 2 seperti itu sampai yang bersangkutan lulus, itu memungkinkan seperti itu. Bahkan di perguruan tinggi saya ini mau melaksanakan batch 3 di Unila, rencana setelah Lebaran, dan itu ada beberapa asesor yang remedial seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu jika memang ingin, ya kita kan harapannya lulus semua ya Bapak Ibu. Pokoknya kuncinya adalah satu, ketika nanti paparan teknis, silakan perhatikan baik-baik, kalau bisa dicatat langkah-langkahnya biar tidak lupa seperti itu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat lagi caranya ketika ada waktu senggang sebelum masuk ke teknis, silakan lihat, saya sudah mengunggah video YouTube untuk bagaimana caranya melakukan penilaian asesor BKD di Sister. Jadi Bapak Ibu bisa melihat itu untuk arah-arahnya dan lain sebagainya. Tapi nanti akan disampaikan juga secara khusus di petunjuk teknis seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Itu Pak, nanti sebelum kita melakukan rekrutmen cukup ya Pak Zainuri ya. Oke, baik, makasih. Kita lanjut Pak Mahendra. Penanya selanjutnya yang kedua ada Pak Muhammad Isnaini. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Mahendra, yang pertama adalah yang ingin saya tanyakan, perbedaan dari PO-BKD dengan yang lama ya. Kalau yang lama itu kan artikel kita, misalnya yang terbit di Sinta 2 atau Sinta 3 itu bisa kita klaim untuk laporan BKD kita yang akan datang sebanyak 1 tahun. Nah kalau yang ini apakah langsung waktu itu juga atau tidak? Gitu. Yang kedua adalah apakah laporan dari LBKD kita ini itu ditentukan waktunya dari pusat atau ada penentuannya dari LPM. Kalau di sini kan LPM misalnya periodenya dari ini ke sini gitu kan. Kalau ini kan saya lihat dari pusat sepertinya gitu ya. Nah terus yang ketiga adalah ketika saya buka, kebetulan saya sudah membuka Sister itu, ketika kita melaksanakan pengajaran gitu ya, pengajaran itu saya beberapa mata kuliah itu sudah muncul gitu ya, sudah muncul sendiri gitu. Itu apakah memang ketika kita mengambil dari dari simak kita itu, apakah dia langsung include ke LBKD atau tidak gitu. Ini yang saya ini di Sister saya ini saya lihat sudah muncul untuk semester kemarin, tetapi untuk semester ini belum gitu. Itu saja Pak, makasih. Baik Pak, Baik. mungkin Silakan. Kalau misalnya saya ada yang terlewat mohon dilengkapi ya Pak ya. Yang pertama terkait publikasi Sinta. Kita memang menyediakan ada fitur import publikasi dari Sinta. Tetapi kami dari tim pengembang BKD, tim BKD pusat lebih menyarankan Bapak Ibu tidak ketergantungan dengan apa yang ada di Sinta. Silakan input publikasinya secara manual, tidak menggunakan fitur import publikasi dari Sinta. Kenapa? Satu, datanya lebih up to date Bapak Ibu. Ketika kita lagi penyaluran persepsi begini, mungkin saja Pak Isna ini ada email masuk, publikasinya terbit, jurnal internasional bereputasi yang sudah diajukan mulai dari mungkin saja dari tahun yang lalu, reputasi Q1. Itu saat itu juga Bapak Ibu bisa melakukan input di Sister. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ketergantungan dari Sinta, ya silakan tunggu.
tunggu apa? Tunggu diindeks dulu dari 2 jenis indeks yang diindeks oleh Sinta, yaitu adalah Google Scholar dan juga Scopus. Menunggu dulu di indeks. Lalu kedua, data hasil import dari Sinta, datanya tidak lengkap. Jadi Bapak Ibu ketika sudah klaim, sudah memilih mana publikasinya, Bapak Ibu harus edit satu persatu. Kalau misalnya Bapak Ibu klaim 100, berarti Bapak Ibu harus edit satu persatu sampai 100 sampai semua. Apa saja diedit? Data-data yang tidak lengkap. Terutama tanggal terbit. Kalau datanya dari Google Scholar, yang data yang diterima itu adalah tanggal 31 Juli tahun terbitnya. Itu yang diterima kalau dari Google Scholar. Lalu detail data yang lainnya tidak ada. Tetapi dari Scopus datanya